Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Bagi yang baru saja melihat mengklik video ini, saya ucapkan selamat datang di channel saya, channel Sudizaro Indo. Baiklah anak-anak atau adik-adik semuanya, sebelum kita akan lanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, terlebih dahulu mari kita berdoa dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Pada pertemuan ini kita akan belajar ya di kelas 6 ya, masih kelas 6 ini yang kita bahas. Lalu tema 2 yaitu persatuan dalam perbedaan. Subtema 3, satu kita tunggu pembelajaran yang ke-5. Jadi ini anak-anak sudah pembelajaran ke-5. Berarti sebelum pembelajaran ke-5 ini ada pembelajaran 1, 2, 3, dan 4 ya. Ada subtema 2 dan subtema 1, dan juga ada sebelumnya tema 1 ya anak-anaknya. Jadi anak-anak coba klik videonya, coba belajar hingga pembelajaran kita ini tetap berkesinambungan ya. Ayo mari kita belajar dengan giat. Bersatu kita teguh adalah semboyan bangsa Indonesia dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Itu anak-anak, bersatu kita teguh ini ya merupakan semboyan dari bangsa Indonesia. Ada sambungannya, itu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau kita bercerai-berai maka kita akan runtuh ya. Kita harus tetap bersatu agar kita tetap teguh. Apakah kamu masih ingat arti dari semboyan tersebut? Tentu anak-anak masih ingat ya. Apa makna semboyan tersebut jika dikaitkan dengan makna upaya mengembangkan kesejahteraan rakyat di awal kemerdekaan Indonesia? Ayo kita cari tahu. Mari anak-anak bacalah teks berikut dengan saksama. Mari kita baca. Upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan di awal kemerdekaan Indonesia. Pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya harga barang-barang mahal akibat inflasi dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda atau Nica. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah beserta rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi anak-anak, pemerintah dan rakyat pada waktu itu bersatu bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pada awal kemerdekaan, pemerintah dan rakyat Indonesia belum sempat melakukan perbaikan ekonomi secara baik. Baru bulan Februari 1946, pemerintah mulai memprakarsai usaha untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Upaya-upaya tersebut adalah meliputi pinjaman nasional. Nah, program pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan pada saat itu anak-anak, yaitu Insinyur Surahman ya. Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Jadi ini pertama sekali anak yang diusahakan oleh pemerintah dan rakyat Indonesia. Konferensi ekonomi. Konferensi ekonomi dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur, dan para pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran. Jadi pada waktu itu nama menterinya Menteri Kemakmuran ya. Nah, kalau sekarang ini Menteri Keuangan kalau nggak salah ya, Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Tujuan konferensi ini untuk memperoleh kesepakatan bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan ya. Pembentukan badan perancang ekonomi. Pembentukan badan ini
atas inisiatif Menteri Kemakmuran Dr. A.K. Ghani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2 sampai 3 tahun. Rencana Kasimo atau Kasimo Plan ya. Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo. Program ini berupa rencana produksi 3 tahun, yaitu dari tahun 1958 sampai tahun 1950, mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Untuk meningkatkan produksi bahan pangan dalam program ini, Kasimo menyarankan agar menanam tanah-tanah kosong di Sumatera Timur seluas 281.277 hektar. Yang kedua, di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul. 3, pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Jadi pada waktu itu anak-anak ya di hewan itu jarang dulu disembelih. Itu apa? Ya tentu untuk bibit ya. Di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit ya. Dan yang terakhir yaitu transmigrasi. Apa itu transmigrasi? Perpindahan penduduk dari yang padat penduduknya ke yang jarang penduduknya. Itu transmigrasi. Berarti transmigrasi itu dimulai pada tahun 1948 ya anak-anak ya. Persatuan Tenaga Ekonomi. Organisasi yang dipimpin BR Motik ini bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta dengan dibentuknya PTE. PTE itu tadi apa? Persatuan Tenaga Ekonomi, juga diharapkan dapat melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Itu anak-anak tadi ya upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dan rakyat untuk meningkatkan apa tadi? Kesejahteraan rakyat di awal kemerdekaan. Nah, setelah kita membaca, setelah kita memahami, tuliskan kesimpulan dari teks tersebut pada bagan berikut. Ya, jadi anak-anak nanti apa kesimpulan ya dari teks itu anak-anak bisa tulis pada bagan yang telah disediakan ya. Tentu kesimpulan ini atau membuat satu kesimpulan itu sudah dari kemarin Bapak sampaikan di awal-awal pembelajaran kita di subtema 1. Jadi anak-anak ya harus mengingat dong, kalau enggak bisa ya diulang kembali ya. Tujuannya apa? Biar anak-anak itu bisa belajar, bisa mengerti, bisa lebih memahami. Nah, ini anak-anaknya. Nah, ini upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan. Apa saja itu tadi ya? Yang pertama, pinjaman nasional ya. Apa kesimpulan dari pinjaman nasional itu tadi? Kurang lebihnya kalau Bapak tidak lupa tadi ya, yaitu program ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Yusril Rahman. Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka berapa tahun tadi? 40 tahun. Itu kesimpulannya ya. Itu anak-anaknya. Yang kedua, konferensi ekonomi ya. Konferensi ekonomi ini kan para gubernur ya tadi diundang, para cendekiawan, para pejabat lainnya ya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Lalu mereka mengadakan konferensi. Apa tujuannya tadi? Yaitu untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak seperti masalah produksi, distribusi, makanan, sandang, serta status dan organisasi perkebunan. Administrasi perkebunan tadi kalau saya tidak salah ya. Nah, itu anak-anak, itu kesimpulannya ya. Nah, apa kesimpulan dari pembentukan Badan Perancang Ekonomi?
kesimpulannya ini yaitu badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2 sampai berapa tahun? 3 tahun ya. Itu apa kesimpulan dari rencana Casimo atau Casimo Plan ya? Kesimpulannya itu tadi ya, yaitu rencana produksi 3 tahun yaitu 1958 sampai 1965 mengenai usaha swasembada pangan ya, pengembangan dengan cara mencapainya program ini yaitu ada beberapa hal, yaitu menanam tanah-tanah kosong di Sumatera Timur, di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul, pencegahan penyembelihan hewan yang berkurang penting bagi produksi pangan ya. Apa tadi ya, di setiap desa dibentuk kebun-kebun, dan yang terakhir itu diadakan transmigrasi ya. Nah, itu anak-anaknya, itu kesimpulan dari rencana Casimo atau Casimo Plan. Apa yang terakhir? Kesimpulan dari Persatuan Tenaga Ekonomi PTE tadi ya. PTE ini ya bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Kurang lebih anak-anak seperti itu kesimpulan dari beberapa upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia di awal-awal kemerdekaan ya. Demikian anak-anak pada pertemuan kali ini yang bisa Pak sampaikan ya. Sebelum kita akan berpisah pada pertemuan ini, lebih dahulu mari kita berdoa dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Dapat terus mengingatkan kita menjadi hatinya untuk kita tetap melaksanakan protokol kesehatan atau prokes ya, 3M. Apa itu? Cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, itu M yang pertama. M yang kedua yaitu memakai masker. Jangan lupa anak-anak, di saat kita keluar rumah kita harus memakai masker. Dan yang ketiga yaitu kita menjaga jarak, yaitu kita menjauhi kerumunan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Segala kelemahan, kekurangan, Bapak minta maaf dan saya ucapkan terima kasih bagi semua. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati. Amin.